warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 5A02 akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Putri Kinasih bersama teman-teman saya yaitu Febri Dirian dan Laudia Agnes Siktebun. Baik, kita langsung masuk ke materi yaitu mengenai konsep dasar akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat atau diterapkannya pelaporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia mengadopsi rerangka konseptual IASC, dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam rerangka konseptual IASC yaitu yang pertama, basic accrual, yang kedua, usaha berlanjut. Selanjutnya, Paul Grady mendeskripsikan konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas manfaat dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Konsep dasar tersebut meliputi yang pertama, struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Yang kedua, fasilitas bisnis spesifik. Yang ketiga, usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Yang kelima, konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Yang keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang kesembilan, materialitas. Yang ke-10, ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Selanjutnya, Accounting Principle Board. Accounting Principle Board atau APB menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement Number 4. 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi yaitu yang pertama, entitas akuntansi, yang kedua, usaha berlanjut, yang ketiga, pengukuran sumber ekonomik dan kewajiban, yang keempat, periode-periode waktu, yang kelima, pengukuran dalam unit uang, yang keenam, akrual, yang ketujuh, harga pertukaran, yang kedelapan, angka pendekatan, yang kesembilan, pertimbangan, yang ke-10, informasi keuangan umum, yang ke-11, statement keuangan berkaitan secara mendasar, yang ke-12, substansi daripada bentuk, yang ke-13, materialitas. Kemudian, work, turning, and doubt. 4 konsep yang dikategori sebagai postulat yaitu yang pertama, usaha berlanjut, yang kedua, periode waktu, yang ketiga, entitas akuntansi, dan yang keempat, unit moneter. Selanjutnya, Anthony Hawkins and Merchants. Anthony Hawkins and Merchants mendaftar 11 konsep yang dijadikan dasar dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Yang pertama, pengukuran dengan unit uang, yang kedua, entitas, yang ketiga, usaha berlanjut, yang keempat, cost, yang kelima, aspek ganda, yang keenam, periode akuntansi, yang ketujuh, konservatisme, yang kedelapan, realisasi, yang ke-9, penandingan, yang ke-10, konsistensi, dan yang ke-11, materialitas. Selanjutnya, Patton dan Littleton. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Patton dan Littleton adalah konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang telah disampaikan sebelumnya. Buku Patton dan Littleton merupakan salah satu karya klasik yang mempengaruhi pemikiran akuntansi sesudah itu. Konsep-konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Littleton meliputi yang pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha, yang kedua, kontinuitas kegiatan atau usaha, yang ketiga, penghargaan sepakatan, yang keempat, kos melekat, yang kelima, upaya dan capaian atau hasil, yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif, dan yang ketujuh, asumsi. Yang pertama, kesatuan usaha. Kesatuan usaha menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha elektronik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan
dan kesatuan ekonomik menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Selanjutnya, ekuitas. Dalam sudut pandang kesatuan usaha secara konseptual, ekuitas adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan didefinisi sebagai kenaikan atau aliran masuk aset karena dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan pemilik. Biaya merupakan penurunan aset atau timbul kewajiban. Definisi tersebut dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk sebagai usaha menciptakan pendapatan menyebabkan aset berkurang. Berkurangnya aset ini kemudian disebut sebagai biaya. Pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan didefinisi sebagai kenaikan atau aliran masuk aset karena dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan pemilik. Selanjutnya, sistem berpasangan. Sistem berpasangan atau aspek ganda yang dikemukakan Anthony Hawkins dan Merchant merupakan turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan harus ditunjukkan. Persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana dan manajemen bertanggung jawab kepada mereka. Aset yang dipercaya kepada manajemen harus selalu ditunjukkan sumber atau asalnya. Pelaporan keuangan harus menunjukkan hubungan ini. Hubungan fungsional ini yang disebut sebagai persamaan akuntansi. Yang kedua, kontinuitas usaha. Konsep ini menyatakan bahwa jika tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala, atau rencana pasti di masa mendatang, bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap makna laporan periodik, fungsi statemen laba rugi, dan dalam menentukan daya laba jangka panjang dan fungsi neraca dalam hubungannya dengan penilaian terhadap aset atau sumber ekonomi perusahaan. Arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangannya, maka perusahaan harus membuat laporan mengenai perusahaan secara periodik. Kedudukan statemen laba rugi. Untuk mengukur daya laba jangka panjang, aliran kontinus harus masuk dan keluar, atau pendapatan dan biaya, harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Penggalan pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statemen laba rugi periodik, sehingga statemen laba rugi dipandang sebagai statemen yang paling penting dalam pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya laba. Selanjutnya, fungsi neraca dan penilaian elemennya. Konsep kontinuitas usaha sangat besar peranannya dalam mendasari penilaian elemen atau pos neraca dan interpretasi jumlah rupiah yang dimuat di dalamnya. Tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi-potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi atau menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Yang ketiga, penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahas olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar atau biaya. Istilah cost cukup tepat untuk menyatakan price aggregate atau measured consideration karena alasan berikut. Dari segi penjual, istilah cost tidak cukup luas. Aliran masuk penghargaan sepakatan penjualan atau pendapatan yang dicatat atau berupa kas atau piutang
akhirnya akan menjadi cost juga kalau sudah digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Cost akan tetap menjadi pengukur berbagai pos aset dan kewajiban. Dari segi pembeli, kalau istilah cost mempunyai keterbatasan karena tidak menyatakan hal yang sama dari kedua pihak, pembeli atau penjual. Dalam satu pertukaran, keterbatasan ini sebenarnya tidak menimbulkan masalah karena akuntansi menganut konsep kesatuan usaha. Kalau tidak konsisten dengan konsep kesatuan usaha, pandangan dari pihak penjual atau sebagai pihak luar dianggap tidak relevan. Jasa di balik cost. Akuntansi menggunakan satuan mata uang karena satuan tersebut paling mudah untuk mengkualifikasi objek atau jasa ke dalam satuan yang homogenis, dan juga karena harga dalam satuan uang adalah cara yang sudah umum untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Dari segi akuntansi, potensi jasa di balik angka cost yang memiliki arti penting karena cost merupakan salah satu atribut untuk merepresentasi dengan tepat realitas kegiatan perusahaan. Keterbatasan informasi akuntansi. Memiliki cost sebagai bahan olah akuntansi sebenarnya dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Yang keempat, cost melekat. Konsep ini menyatakan bahwa cost melekat pada objek yang direpresentasinya hingga cost bersifat mudah bergerak dan mudah dipecah-pecah atau digabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Dasar pikiran konsep ini adalah bahwa tujuan pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan cost adalah untuk mengikuti aliran upaya dalam menyediakan produk atau jasa. Poin yang kelima, upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya atau biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Asas akrual atau himpun. Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar, dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomi yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Poin yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kemanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti objektif dan dapat diuji kebenarannya. Objektivitas bukti harus dievaluasi dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran, dan penangkapan atau pengakuan data akuntansi. Poin yang ketujuh, asumsi. Asumsi adalah daftar konsep dasar. V dan L sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya, kontinuitas usaha dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam perusahaan tertentu adalah semata-mata asumsi, dan kenyataan ini harus dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Yang selanjutnya, periode 1 tahun. Pelaporan periodik dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi untuk tujuan penakaran terhadap pendapatan dan biaya yang dihasilkan pendapatan tersebut. Interval waktu yang biasanya digunakan adalah 1 tahun, baik tahun kalender ataupun tahun buku atau fiskal.
Selanjutnya, cost sebagai bahan olah. Penghargaan kesepakatan yang menjadi bahan oleh akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa cost faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi di balik penalaran tersebut adalah bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional, suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam tiap keadaan. Yang selanjutnya, daya beli uang stabil. Jumlah uang yang tercapai akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang masa. Yang selanjutnya, tujuan mencari laba. Perusahaan dipandang sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan laba. Asumsi ini tidak diragukan kelayakannya. Keinginan untuk menghasilkan laba adalah karakteristik nyata yang melekat pada perusahaan komersial pada umumnya. Selanjutnya, konsep dasar lain. Yang pertama, substansi daripada penduduk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusunan standar akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomi suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya. Yang kedua, pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Yang ketiga, keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan atau metode akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik suatu usaha individual. Akuntansi juga menghendaki agar statement keuangan dapat saling diperbandingkan antara perusahaan dalam batas-batas yang layak. Yang keempat, konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terletak daripada ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap hati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Yang kelima, pengendalian internal menjamin keterandalan data. Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Objektivitas dalam akuntansi merupakan objektivitas mutlak, dan akuntansi mengakui adanya taksiran-taksiran, sehingga keterandalan daya atau data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Selanjutnya, manfaat konsep dasar. Konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusunan standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.